condition. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ibu harap selalu sehat agar tetap semangat dalam melakukan pembelajaran, walaupun kondisi masih pandemi seperti saat ini. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca doa agar pembelajaran dapat bermanfaat. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Sinta Nuriyah Mambubiah Royani, mahasiswa pendidikan fisika Universitas Jember. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai teori hukum. Namun sebelum itu, peserta didik sebaiknya mengetahui tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Adapun tujuan pembelajarannya ada 3, yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep hukum Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi hubungan antara kuat arus, hambatan, dan beda potensial. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memecahkan masalah mengenai rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Pernahkah kamu berpikir mengapa bola lampu bisa memancarkan cahaya? Bola lampu bisa menyala terang karena adanya arus listrik yang mengalir. Nah, untuk memahami konsepnya, perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, yang pertama adalah sejarah penemuan hukum Ohm. Hukum Ohm pertama kali ditemukan oleh seorang fisikawan Jerman yang bernama Georg Simon Ohm pada tahun 1825. Kemudian, ia mempublikasikan hukum Ohm tersebut dalam papernya yang berjudul The Galvanic Circuit Investigated Mathematically pada tahun 1827. Kemudian, ia mengembangkan beberapa percobaan demi kemajuan dirinya sendiri di Laboratorium College of Cambridge, tempat ia mengajar. Untuk mencapai ambisinya guna mendapatkan pengakuan dari universitas, kemudian ia memutuskan untuk mempublikasikan karya-karyanya. Hingga dalam The Galvanic sirkuit galvanik diselidiki secara matematis bahwa ia mampu menggambarkan sebuah hubungan dengan rumus aljabar V sama dengan I dikali R, di mana V adalah tegangan dengan satuan volt, I adalah kuat arus dengan satuan ampere, dan R adalah hambatan dengan satuan ohm. Nah, kemudian dari sinilah hukum Ohm ditemukan. Nah, selanjutnya adalah hubungan antara tegangan, arus listrik, dan hambatan. Tegangan adalah beda potensial antara dua titik rangkaian listrik yang memberi tekanan ke arus listrik untuk mengalir. Tegangan disimbolkan dengan V dan satuannya adalah volt. Sedangkan arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam rangkaian tiap satuan waktu. Arus listrik disimbolkan dengan huruf I dan satuannya adalah ampere. Sedangkan resistansi listrik adalah suatu gaya yang dapat mengurangi, menghambat, atau bahkan menghentikan aliran elektron. Hambatan disimbolkan dengan huruf R dan memiliki satuan ohm. Arus listrik akan mengalir melalui penghantar di antara dua kutub, positif dan negatif. Jika terdapat beda potensial di antara dua kutub tersebut, kesimpulan dari percobaan yang dilakukan Georg Simon Ohm mengenai hubungan beda potensial dan arus listrik adalah tegangan sebanding dengan kuat arus. Dari sinilah hukum Ohm kemudian menyatakan bahwa kuat arus yang mengalir melalui suatu penghantar sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar dan berbanding terbalik dengan hambatan penghantar. Sehingga jika digambarkan menggunakan segitiga Ohm adalah sebagai berikut. Untuk memperoleh nilai V, maka I dikalikan dengan R. Jika untuk mengetahui nilai R, maka V dibagi dengan I. Dan jika ingin mengetahui nilai I, maka V dibagi dengan R. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis rangkaian. Yang pertama adalah rangkaian seri. Pada rangkaian seri, kuat arus akan mengalir dari sumber energi atau baterai yang ada dari suatu penghambat ke penghambat lain melewati suatu kabel. Maka dari itu, pada rangkaian seri berlaku beberapa rumus, di antaranya I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I seterusnya, V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V seterusnya, dan R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R seterusnya. Sehingga dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa kuat arus yang mengalir di setiap titik pada rangkaian seri adalah sama, sedangkan beda potensial dan hambatannya adalah berbeda-beda. Yang selanjutnya adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bertingkat atau bercabang. Perhatikan gambar berikut.
Maka dari itu, pada rangkaian paralel berlaku rumus I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I seterusnya, V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V seterusnya, dan nilai dari 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R seterusnya. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan bahwa nilai kuat arus pada setiap titik tidaklah sama, sedangkan nilai tegangannya adalah sama. Yang terakhir adalah rangkaian campuran. Rangkaian listrik campuran merupakan kombinasi dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Biasanya untuk karakteristik maupun hukum yang berlaku pada rangkaian campuran juga mengikuti kedua rangkaian, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Maka dari itu, pada rangkaian ini berlaku kedua hukum pada rangkaian paralel dan rangkaian seri. Apa sih manfaat hukum Ohm dalam kehidupan sehari-hari? Ternyata, hukum Ohm banyak memberikan manfaat bagi manusia. Berbicara tentang hukum Ohm, tidak dapat terlepas dari kelistrikan. Manfaat yang pertama adalah pada alat transportasi seperti mobil, sepeda motor, dan lain sebagainya. Manfaat yang kedua yaitu pada alat elektronik. Dengan adanya listrik, kita dapat menghidupkan alat elektronik sehingga dapat menghasilkan cahaya, menghasilkan panas, menghasilkan gerak, dan menghasilkan bunyi. Manfaat yang paling bisa kita nikmati adalah adanya listrik di rumah kita. Mula-mula, listrik yang ada di PLN dinaikkan tegangannya menggunakan trafo setup menjadi sekitar 500.000 volt. Kemudian, listrik dialirkan melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi. Sebelum dialirkan ke rumah-rumah, tegangan listrik diturunkan tegangannya menjadi 110 sampai 220 volt. Nah, untuk lebih memahami materi yang disampaikan, pahami contoh soal dan pembahasan berikut ini. Pada gambar tersebut, sebuah rangkaian tertutup terdiri dari dua buah beban, yaitu R1 sama dengan 100 ohm, R2 sama dengan 300 ohm. Dihubungkan dengan sumber tegangan sebesar 12 volt. Tentukan nilai sumber arusnya. Maka, pembahasannya adalah sebagai berikut. Sebuah rangkaian tertutup terdiri dari dua beban, yaitu R1 sama dengan 20 ohm, R2 sama dengan 30 ohm. Dihubungkan dengan sumber tegangan sebesar 3 volt. Tentukan besar sumber arusnya. Maka, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Perhatikan gambar rangkaian listrik di bawah ini. Berapakah nilai kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut? Maka, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Demikianlah pembelajaran hukum Ohm pada hari ini. Mungkin anak-anak ada yang bisa menyimpulkan? Jika ada yang bisa menyimpulkan, silahkan disimpulkan dan dikumpulkan pada link berikut ini. Nah, untuk mengasah kemampuan kalian, silahkan kerjakan tugas berikut ini dan kumpulkan pada link di bawahnya. Mungkin hanya itu materi yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Bagi kalian yang memiliki pertanyaan dan materi yang belum dipahami, bisa mengajukan pertanyaan pada link berikut ini. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita membaca doa bersama agar pembelajaran yang kita lakukan dapat bermanfaat. Allahumma khrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika ya arhamar rahimin. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih untuk segala perhatian dan mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.